Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tri Sulistyo Nugroho. Aku berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang apa sih COVID-19 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat virus corona ini, dan dari mana sih asal virus corona ini, apakah dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau negara yang lainnya, serta sebahaya apa sih virus ini berdampak pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan keluarga kita yang lainnya. Oke deh, mari guys kita masuk ke pembahasan yang udah aku buat di video sebelah sini. Mari kita tengok dan cekidot. Pentingnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apa sih coronavirus itu ya? Aku kok nggak tahu. Kamu tahu nggak? Oke, mari kita bahas. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sejak muncul di akhir Desember 2019 lalu, virus corona atau SARS-CoV-2 kini sudah menyebar ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Virus berbahaya ini juga telah menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Dikutip dari Worldometer, virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China, menyebabkan kasus kematian yang sudah lebih dari 1 juta kasus. Lantas, apakah virus corona ini bisa menyerang saya, keluarga, serta teman-teman saya? Mari kita bahas. Well, bisa banget dong. Jadi, virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah lebih dari 3 juta orang, dengan jumlah kematian lebih dari 100.000 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 mencapai sekitar 2,9%. Lalu, langkah apa yang tepat untuk melindungi diri kita dari coronavirus? Mari kita simak. Jawabannya ialah dengan menerapkan protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam seperti pencegahan dan pengendalian. Dalam protokol kesehatan dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Lantas, tempat mana saja yang wajib mematuhi protokol kesehatan? Mari kita bahas. Tempat yang wajib melaksanakan prokes COVID-19 ketat yakni yang pertama, pusat perbelanjaan, yang kedua, pusat pendidikan, ketiga, tempat peribadatan, keempat, restoran dan kafe, kelima, tempat pariwisata, dan terakhir, hotel dan penginapan. Tempat yang disebutkan tadi wajib melaksanakan prokes ketat karena tempat tersebut dapat menimbulkan kerumunan yang memicu timbulnya klaster penyebaran virus yang baru. Jadi bahaya loh guys kalau prokesnya nggak ketat sama sekali. Terus, gimana sih caranya nerapin prokes untuk diri kita pribadi? Jadi, langkah pertama yakni yang pertama ialah memakai masker.
Pada awal pandemi virus corona tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Untuk saat ini, pemerintah sangat gencar untuk mengkampanyekan pemakaian masker mulai dari sanksi sosial hingga materi. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Yang kedua ialah mencuci tangan, guys. Jadi, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat yang pertama, sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang keempat, setelah menyentuh barang yang bukan milik kita. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat ialah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya. Yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit. Oke guys, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan ya, demi kebaikan kita bersama. Bersama-sama kita tangguh hadapi pandemi COVID-19. So guys, jadi di video pembahasan tadi kita udah ngebahas tentang apa sih virus corona itu, seberapa bahaya virus corona bagi kita, teman, keluarga, serta kerabat dekat kita, serta bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan yang tepat untuk diri kita pribadi dan orang-orang terdekat kita. So, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang seberapa pentingnya vaksinasi bagi diri kita, keluarga, kerabat, serta teman-teman dekat kita. So, tetap di sini, stay dan tetap pantengin video pembahasan berikut ini. Check it out. Pentingnya vaksinasi COVID-19. Hello guys. So, di topik kali ini aku akan ngebahas tentang apa sih vaksinasi dan seberapa pentingnya vaksinasi di saat ini. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Jadi makin penasaran deh. Oke deh, lanjut. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya yang lainnya. Lantas, apakah vaksinasi COVID-19 ini terjamin keamanannya? Anyways, jadi vaksin dikatakan aman jika yang pertama, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Yang kedua, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahap uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan sains dan standar kesehatan.
So guys, jadi kalian nggak perlu atau nggak usah resah lagi ya. Bersama-sama kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Aku ingin vaksin, tapi di mana ya tempat vaksinasi? Oke, mari kita simak video ini guys. Vaksinasi COVID-19 bisa kalian dapatkan di... Yang pertama, bisa kalian dapatkan di puskesmas serta di puskesmas pembantu. Yang kedua, yakni kalian bisa mendapatkan vaksin di rumah sakit swasta dan pemerintah. Yang ketiga, kalian bisa mendapatkan vaksinasi di klinik pemerintah ataupun klinik swasta. Yang keempat, kalian juga bisa mendapatkan vaksinasi di unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Jadi, udah tahu kan di mana saja tempat vaksinasi COVID-19? Jadi, ayo segera vaksin agar pandemi segera berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala. Dan jika guys, setelah vaksinasi, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di mana saja demi keselamatan kita bersama. Tetap semangat, jangan menyerah. Duh mau ifrat, paka-paka. Jadi guys, kita udah lihat video pembahasan tentang bagaimana cara mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, dan juga berapa pentingnya vaksinasi untuk diri kita dan keluarga kerabat dekat kita. So, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Paka-paka.